live event Pesta Rakyat. Merdeka, merdeka, merdeka. Mana semangatnya? Ayo dong, rame-rame kita bersama-sama, kita ucapkan bersama-sama. Nah, hari ini adalah hari yang sungguh bersejarah bagi bangsa Indonesia. 69 tahun yang lalu, bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya, tentunya tidak mudah, Robert, untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ini butuh pengorbanan, butuh kerja keras. Sudah banyak yang berguguran pahlawan-pahlawan kita. Ada pejuang dan juga pemimpin yang akhirnya sekarang kita bisa menikmati kemerdekaan hingga 69 tahun. Dan untuk merayakan kemerdekaan kita, kali ini Metro TV hadir dalam live event Pesta Rakyat. Dan di sini, Robert, ini sudah seperti benar-benar pesta rakyat di sini ya. Iya, ada banyak sekali makanan di sini. Ada bakso, ada martabak mini, ada di situ ada nasi siomay, kucing, ada nasi kucing, waduh, ada juga sekoteng. Wah, banyak sekali pesta. Dan juga kita pesta bersama-sama di sini dengan para audiens yang luar biasa. Betul ada para sekali. pemuda-pemuda Indonesia yang begitu luar biasa semangatnya. Ada juga para pejuang. Terima kasih Bapak telah bersama kami dan juga para pemimpin Indonesia yang mungkin kita tidak pernah mendengar namanya, tapi prestasi mereka tentunya sangat nyata di tengah masyarakat di Indonesia yang begitu besar ini. Betul, mereka ikut dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia Betul. ini. Dan juga pemirsa, tentunya perjuangan kita ini belum selesai, kita belum sepenuhnya merdeka, tentunya masih panjang. Kalau kita ingat perkataan dari Bapak Proklamator kita, Soekarno, bahwa perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Betul. Tetapi perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Betul. Seperti itu. Nah, kita tetapi jangan khawatir, Robert. Karena ternyata di masa kini pun kita punya pemuda-pemuda, masih muda tentunya. Masih muda. Berani. Inspiratif dan banyak prestasinya. Betul. Dan juga yang saya banggakan dari mereka adalah mereka out of the box. Jadi mereka mendobrak pola-pola pikir lama dan juga membuat suatu paradigma pemikiran yang baru di tengah masyarakat. Nah, kami juga mengundang Anda, para pemirsa di rumah, untuk ikut berpesta bersama kami. Share atau bagikan dari makna kemerdekaan Anda di Twitter kami, dapat mention @metro_tv dengan hashtag Pesta Rakyat. Atau juga bisa kirimkan foto-foto unik Anda saat tadi mengikuti perlombaan. Betul, ada yang makan kerupuk, ada yang balap karung, Iya. sekarang ada yang main gundu, ada yang main gebuk-gebukan bantal, ada juga yang main gebuk-gebukan bantal. Nah, nanti saya akan bagikan fotonya. Baik, tadi kita sudah menyebutkan pemimpin baru juga yang berani dan juga inspiratif. Kita akan saksikan terlebih dahulu pemirsa tayangan berikut ini. 17 Agustus merupakan hari bersejarah bagi rakyat Indonesia. Karena pada tanggal inilah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Namun, meski kini Indonesia sudah merdeka, bukan berarti perjuangan telah berakhir. Rakyat Indonesia masih meneruskan perjuangan mereka, yaitu perjuangan untuk kehidupan yang makmur dan sejahtera untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal inilah yang selalu diperjuangkan oleh para pemimpin-pemimpin daerah untuk membangun daerahnya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dan diharapkan masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono X, Raja Kasunanan Surakarta yang merupakan seorang motivator di balik layar atas pergerakan nasional. Atau Ali Sadikin, sang gubernur Jakarta yang berperan besar dalam membangun Jakarta sebagai ibu kota negara dan juga kota yang bisa dinikmati oleh warganya. Langkah-langkah para pemimpin daerah pun tak terhenti hanya pada satu masa. Kerja keras mereka harus dilanjutkan oleh penerusnya. Salah satunya adalah David Bobihu Akip, Bupati dari Gorontalo yang sukses menghilangkan jarak antara pejabat dengan rakyat di wilayahnya. Ada juga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang tanpa lelah berupaya untuk menghapus korupsi di daerahnya. Selain dua nama tersebut, ada juga Bima Arya yang tengah mengubah citra kota sejuta angkot di wilayah Bogor. Indonesia mungkin sudah merdeka, namun masih banyak hal yang perlu diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakatnya agar hidup makmur dan sejahtera tak lagi sekedar impian belaka. Iya, itu dia pemirsa, sosok pemimpin daerah yang berprestasi. Dan tanpa berlama-lama tentunya banyak hal yang ingin saya tanyakan, Robert, ya. Betul. Kepada 4 orang ini. Tapi sebelumnya kita akan undang 2 dulu kali ya. Betul, kita akan panggilkan yaitu Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya, silakan maju ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah.
Selamat datang, Kang. Selamat datang, Apa silakan. kabar? Dan Mari juga silakan. Bupati Gorontalo, Bapak David Bobby Hu. Pak David, selamat malam, selamat datang. Terima kasih sudah Halo, datang. Pak David. Jauh sekali Pak David datang dari Iya. Gorontalo malam hari ini. Silakan duduk loh Pak. Mau sambil pesan makanan juga boleh. Nanti akan diantar ya. Mau makan apa, Pak David? lihat. Nanti lihat dulu. Kang Bima mau pesan makanan dulu di sini? Banyak makanan. Es doger boleh. Es doger makanan boleh kesukaan ya? es doger. Boleh. Pesan satu ya, Mas. Es dogernya. Es doger ya untuk Kang Oke. Bima. Nah, tadi kita sudah menyaksikan ada sebuah tayangan pemirsa bersama-sama ini mengenai sosok para pemimpin muda kita yang penuh dengan prestasi. Dan tadi siang saya mengikuti banyak acara di Metro TV, saya lihat nih Kang Bima ikutan juga 17 Agustusan ya tadi ya. Ngapain tadi, Kang? Tadi balap karung, makan kerupuk, tapi yang paling seru sebetulnya gebuk bantal. Wah. Nah, karena risikonya paling besar. Bisa kebanting, kelelep. Wow, oke. Gitu. Tapi menang nggak? Ya 3-0 ya kayaknya tadi. Waduh, 3-0 nolnya kalah? Menang. Oh menang. Ini persis Mungkin seperti nggak ada yang berani hasil. ngelawan juga kali ya. Iya, Sudah takut bilang sama pukul Bapak aja pukul Wali gitu. Kota. Dimenangin jangan-jangan. Oke, kalau Pak David, apa yang Anda rayakan hari ini? Dengan cara apa? Bagaimana Anda merayakan? Selain 17 Agustus. kita melaksanakan upacara resmi, kita juga melaksanakan kegiatan mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, supaya kemerdekaan dirasakan oleh semua rakyat. Bukan hanya elit tertentu, tapi semua rakyat diikut sertakan. Tentu dengan partisipasi mereka sendiri, sehingga alhamdulillah semarak proklamasi di Gorontalo itu terkesan pada masyarakat. Oke, nah Tapi yang nggak mau saya sempat tanyakan ini ini ya. ya, kalau di Gorontalo itu lomba yang paling populer apa sih, Pak? Lomba yang paling populer itu lomba bungo. Apa tuh? Apa tuh, Bunggo? Bungo itu adalah seperti meriam yang ditaruh minyak tanah. Wow, itu berbahaya Pak terdengar ya? Tidak bahaya. Tidak bahaya. Jadi Tidak gimana, bahaya. Pak? tidak Ada bahaya. meriam Ya. dengan minyak tanah. Minyak tanah terus ditaruh dari bambu, apinya seperti bambu. itu. Akhirnya dia dibunyikan. Dan dulu itu pengganti petasan. Sekarang kan sudah ada petasan mulai hilang gitu. Jadi kita tumbuhkan lagi. Oke. Jadi bersih sekali dong Pak kalau di sana, Ya. 17 Agustus. Meriah meriah, jadinya meriah, ya. meriah. Terasa sekali ya Iya. perayaan kemerdekaan. Tapi tadi nggak sempat ikut lomba apa-apa ya? Nah, karena Pak harus David? ke sini. Harus ke sini. Wah, senang sekali ya. Tapi lomba kita sudah dilaksanakan sebelumnya. Oke, Ya. baik, baik. Tapi kalau berbicara mengenai kemerdekaan, ini adalah hal umum yang banyak ditanyakan. Makna kemerdekaan. Makna kemerdekaan itu kan luas ya, tidak hanya bagi negara, tapi juga bagi diri kita sendiri ataupun bagi masyarakat kita. Kalau untuk Mas Bima, terima kasih Mas. Makasih. Ya, aduh panas Aduh, ini. panas sekali. Ini Makasih. silakan Kang. Ini makanan Mangga. kesukaannya, makanan Aha, kesukaannya. silakan. Kang Bima, Ya, makna kemerdekaan untuk Kang Bima apa sih? kemerdekaan itu kan ada dalam konteksnya berbeda di zamannya masing-masing. Intinya itu kan sejauh mana kita merdeka dari tantangan masalah yang ada saat itu. Kalau sebelum 45, tantangannya masalahnya adalah penjajahan kolonialisme. Nah sekarang kan kita lihat tantangannya apa, masalahnya apa. Bagi saya sebagai warga Bogor, tantangan yang paling jelas itu macet, Tuh, banjir, PKL, PKL. ya, kemudian sampah, Waduh. banjir sudah mulai, gitu. Dan gimana warga itu bisa merasakan bahwa pemerintah itu hadir di setiap keseharian mereka. Itu tantangannya. Baik. Jadi kalau itu belum selesai, berarti belum sepenuhnya merdeka. Oke, Ini kita termasuk gali pelan-pelan. dalam ini ya, Iya. termasuk dalam 5 program prioritasnya Iya, Kang Bima Betul. juga Iya. ya. Ada juga branding sebagai Bogor menjadi kota sejuta taman dibanding kota sejuta angkot. Nah, kita gali pelan-pelan dulu, nanti kita akan Iya. kupas bagaimana cara Kang Bima. Tapi kalau Iya. untuk Pak Bobi, apa makna kemerdekaan? Begini, banyak interpretasi masyarakat masalah kemerdekaan sesuai dengan kebutuhannya. Kadang-kadang infrastruktur jalan belum baik, dikatakan kami itu belum merdeka karena jalannya belum Masih terbuka. Tidak punya listrik, Oke. katanya kami ini belum merdeka. Oleh karena itu bagaimana upaya pemerintah untuk mendekatkan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui pendanaan-pendanaan itu sangat terbatas, baik oleh daerah maupun oleh pusat. Dan ini kami upayakan sehingga masyarakat itu harus tahu persis bahwa kebutuhannya tidak semua bisa dipenuhi oleh masyarakat. Keinginannya tidak semua dipenuhi oleh masyarakat, tapi oleh pemerintah, tetapi kebutuhan yang harus kita berikan. Itu kan kemerdekaan menurut masyarakat. Ya. Kalau kemerdekaan menurut Pak Bobi merasa bagian mana yang bikin saya paling merdeka sekarang ini? Menurut saya sebagai bupati,
saya menginginkan bahwa kemerdekaan itu adalah bagaimana masyarakat terbebas daripada masalah-masalah biaya pendidikan, terbebas dari masalah biaya kesehatan, terbebas daripada sekat antara pemerintah dengan masyarakat, karena kadang-kadang ini kan ada jarak. Masyarakat segan menemui pemerintahan yang memiliki pemimpinnya. Ini kami usahakan untuk harus dekat. Sebab kita ini kan dipilih oleh rakyat. Kalau rakyat memilih kita, berarti rakyat mengenal kita. Oleh karena itu jangan sampai kita menjaga jarak dengan rakyat. Baik, sebelum kita lanjutkan, Robert, tadi kan kita sudah bercerita nih, Kang Bima sudah bercerita, Pak David juga sudah bercerita bagaimana aktivitas mereka untuk merayakan kegiatan 17-an. Nah, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Tadi siang sudah direkam apa saja kegiatan selama 17-an. Ini Di dia. seluruh Indonesia. Kita boleh. Silakan. Sudah bisa mulai ya, kita mulai sama-sama ya. Kita mulai sama-sama, yeay. Kita lihat. Siapa yang kita lihat duluan jatuh? Tadi kita lihat Pak Nana sudah hampir terjatuh. Iya. Pak Bobi atau Pak David? Pak David begitu. Tidak apa-apa, dua-dua bisa. Itu dia tadi bagaimana kita melihat kegeraman dan juga hebatnya Kang Arya. Kang Arya tadi kalau kita lihat nafsu Saya banget. ngelihatnya jadi malu sendiri ya. Kok jadi nafsu banget gitu mukanya. Jadi jangan sama nih emosi gitu ya kan, kok ditertipin susah jadi kamu ya semua Kelihatannya ya. stres yang tersalurkan dengan tidak sengaja jadinya. Oh jadi benar gitu, itu stres terapi. Berarti hari bisa ini. dibikin sebulan sekali dong Kang Bima. Enggak juga ya? Enggak juga. Cuman ya itu di kampung-kampung itu banyak yang seperti itu gitu ya. Dan itu sangat menyenangkan karena menarik gitu loh ketika kita duduk sama-sama di situ dan risiko untuk jatuh kan sama-sama besar, sama di situ. Betul. Dan juga ada kedekatan antara masyarakat dan juga pemimpinnya pada saat mereka main bersama, mereka kalah bersama. Kalau pemimpinnya jatuh juga malu-malunya bareng gitu. Tapi untungnya tadi nggak Sebetulnya jatuh, ada Kang. bagian saya jatuh, cuman tadi kayaknya disensor. Disensor, Ya. Jatuh Kang tadi Kang. Kenapa? Jatuh tadi bener ya. Jatuh tadi ketika agak bergeser gitu, licin sekali jadi jatuh basah. Oke, tapi kalau Pak Bobi sendiri pernah nggak atau setiap 17 Agustusan juga melakukan hal yang sama, melakukan lomba bersama dengan rakyat atau ada satu hal atau kegiatan yang memang tujuannya adalah untuk lebih dekat lagi dengan rakyat? Saya di daerah itu berusaha untuk setiap pekan harus berada di tengah-tengah masyarakat. Oke. Kami ingin memantau kira-kira sejauh mana kebutuhan masyarakat yang belum dipenuhi oleh pemerintah. Kemudian memotret kinerja pemerintah daerah. Karena kadang-kadang kita sudah programkan dalam APBD, tapi tidak sampai ke rakyat. Nah, itu kita pantau kinerja SKPD, performance camat, performance kepala desa. Kemudian kita lihat di mana hambatannya. Kalau seperti itu, insya Allah tidak ada persoalan-persoalan mendasar yang dialami oleh masyarakat karena ulah daripada pemerintah. Karena selama ini citra pemerintah itu kan agak buruk di mata masyarakat. Bagaimana kita mengembalikan bahwa pemerintah tidak seperti itu? Oke, kita berbicara mengenai branding. Nah, Mas Bima berbicara mengenai branding Kota Bogor yang harus dikenal sebagai kota sejuta taman. Tapi pola pikir branding itu sendiri dan juga mengubah pola pikir masyarakat, bagaimana caranya? Saya tuh terkaget-kaget ya ketika dibisiki banyak pakar bahwa 200 tahun yang lalu itu Bogor dikenal sebagai kota pertama di belahan dunia timur sebagai kota hijau, kota lingkungan gitu, karena ada kebun raya, istana dan sebagainya gitu. Nah jadi postur kita itu sangat menunjang ke arah kota hijau. Tapi hijaunya itu kemudian bergeser ya, beberapa dekade terakhir karena banyaknya angkot tadi. Ya. Nah karena itu ya kalau dihitung itu memang angkot itu 3.400 yang beredar dari kota, 4.000 dari kabupaten masuk. Nah memang harus kita kurangin gitu. Nah jadi yang paling penting itu kalau kita ingin mengubah citra tentu saja menyelesaikan persoalannya dari akarnya. Nah ini angkot ini perlahan-lahan akan kita konversi menjadi Transpakuan, ya jadi sistem transit oriented development. Jadi
angkutan massa yang lebih besar lah kira-kira begitu. Dan kita pikirkan nanti bagaimana konversinya. Jadi jangan sampai ada kemudian gejolak, ada supir, pengemudi atau pemilik yang dirugikan. Nah memang prosesnya harus betul-betul rapi. Oke, Iya. artinya Ini hijaunya berubah ya Zak ya, Iya. dari hijau daun jadi Iya. hijau ya uang. ampun, Dan ada sekarang Jadi Jawa. hijau uang, apalagi Ya, dan potensi kemudian Kota Bogor kita luar dorong biasa. supaya semua, saya undang pemilik mall, saya undang pemilik toko, sekolah semua, saya dorong untuk menghijaukan tempatnya masing-masing gitu. Dan aset yang dimiliki oleh Pemkot itu betul-betul dihijaukan. Oke. Oke, baik. Nah, kalau kita melihat tadi mendengarkan Pak Bobi berbicara, ada satu yang menarik tadi juga Kang Bima disebutkan bahwa setiap akhir pekan Pak Bobi ini selalu mendekatkan diri kepada masyarakat. Betul. Sampai kantor-kantor tanda kutipnya dibawa katanya ya Pak ya. Kantornya gimana Pak? Cara membawa kantor itu ke masyarakat? Ini Jadi belusukan. begini, biasanya masyarakat mengakses ke pusat kota itu agak sulit. Banyak urusan-urusan mereka yang terhambat karena birokratisasinya yang terlalu rumit. Karena Jadi itu gimana? saya memindahkan pusat pemerintahan, mulai bupati, wakil bupati, dan seluruh SKPD berada di satu kecamatan dan melayani semua kebutuhan masyarakat desa. Dan Yang punya- saya namakan dengan government mobile, pemerintahan yang berpindah. Oke. Nah, sehingga semua kebutuhan masyarakat, apa-apa saja yang menjadi kewajiban pemerintah terhadap masyarakat, itu kami salurkan pada saat Government itu. mobile ini dengan pemakai tenda juga. Tadinya kita menggunakan rumah penduduk. Tetapi setelah kami melihat bahwa ternyata penduduk ini menyiapkan makanan juga untuk kami. Nah, sehingga saya robah. Karena kita tidak ingin membebankan masyarakat. Karena biasanya kalau kunjungan bupati ke daerah itu kadang-kadang harus dijamu dengan baik. dijamu dengan baik. Jadi berasa nggak enak. Dan seperti menjadi itu, Pak. beban mereka. Oke. Kami datang ini bukan menjadi jadi beban. menjadi beban, Oke. tapi ingin meringankan. Karena Oke. itu kami buat dalam bentuk tenda. Oke. Supaya tidak Saya punya terkait. fotonya loh. Ada. Tendanya Pak Bobi ini, kita lihat yuk. Coba kita lihat. Kami mendapatkan foto bahwa rumah warga yang disambangi oleh Pak David jadi nggak enak gitu ya. Jadi keramaian maupun juga banyak makanan-makanan di sana. Jadinya ada foto mengenai bagaimana Pak Bobi mengatur pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo Oke, dari ini dia. tenda. Nah, Nah, Menerima tamu di tenda itu. jadi di tenda. Ya, Ini berpindah-pindah. ya, pindah-pindah. Oke, kalau ini masih ingat nggak Pak? Ini momen apa? Ya. Ini pas kapan? Ini menerima tim dari pusat. Oh, Kebetulan oke. mereka untuk dalam rangka reformasi birokrasi. ini tenda permanen atau temporary, Pak? Yang diangkat-angkat. Oh, diangkat-angkat. Jadi Bisa udah pindah-pindah ya. dipindah. Jadi setiap minggu artinya kantornya Bapak pindah-pindah Ya, pindah, terus daerahnya ya. Berarti jauh sebelum ada kata belusukan dikenal di Indonesia. Alhamdulillah. Pak David Saya ada dari belusukan-belusukan. 2007, saya dari Kalau 2007. kita bilangnya belusukan, Pak David bilangnya apa? Government mobile. Government Mobile. mobile. Oke, baik. Pemerintahan Di sini yang berpindah. Seharusnya mobile government, tapi saya istilahkan government. bahasa Gorontalo. Ya, bahasa Gorontalo. Oke, baik. Oke. Sekarang kita akan jeda sejenak. Kami akan menghadirkan informasi terkini dalam headlines. Tetaplah bersama kami. Pesta Rakyat akan kami hadirkan sesaat lagi. Dengan bangga, dengan rasa syukur, dengan penuh keterharuan, saya menyatakan selamat ulang tahun kepada Indonesiaku yang sangat besar ini, yang sangat gagah, yang sangat kaya. Semoga ke depan tetap menjadi gagah, menjadi kaya untuk Indonesia, tidak untuk orang lain.